Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat Arianto Petuk, pada kesempatan pagi hari ini kita mau mengedukasi terkait tentang hasil bolang kita, teman-teman ya. Jadi hasil bolang kita ini cukup menarik, teman-teman ya. Ini jenis bambu sambung rogo, teman-teman. Nih. Jadi kalau jenis bambu sambung rogo ini ada jenis bambu yang tumbuh lagi kayak gini, teman-teman. Jadi kulitnya ini ya, ini kulit ya, kulit bambu ini tumbuh lagi ke sini, teman-teman. Nah, udah ngopi belum, Kang? Bocah Angon siap. Oh iya, ini ngopi dulu, Kang. Kita ngopi dulu ya sebelum kita nanti edukasi terkait tentang bambu ini ya. Dan kemarin saya sudah ngantongin kodam sambil ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Kopi terus nyeluput rokok ya. Saya mau ngerokok dulu tapi rokoknya di samping sini. Nino langsung kopi dong, Kang Nino. Pagi-pagi minum es teh. Terima kasih ya Kang Nino yang sudah berbagi. Apa khasiat bambu itu, Bang? Khasiat ini untuk ketangguhan, Kang Mas. Jadi ini sering sekali difungsikan untuk wadah ya. Wadah-wadah energi-energi yang memang terkadang teman-teman di wilayah atau di lingkungan gitu ya, ini penerapannya untuk sebagai tempat atau wadahnya sambung rogo. Jadi penyimpanannya jangan di diri kita, teman-teman, di raga, karena raga kita nggak akan mampu ya menampung beberapa energi besar, apalagi dari golongan-golongan yang berbeda. Nah makanya simpannya itu di dalam rogo mongso. Kalau di rogo mongso ini seperti ini, teman-teman ya, cuma ini jenis rogo mongsonya ini lilitannya dari pohon ya, jenis pohon ini masuk di rogo mongso, teman-teman. Tapi jenis rogo mongso ini jenis pohon yang merambat ya. Kebanyakan rogo mongso ini di jenis pohon beringin, teman-teman. Tapi kita temukan di rogo mongso jenis bambu ini jenisnya yang dulu sempat viral itu, warnanya daunnya warna hijau kuning gitu ya, kuning besar banget kayak kuping gajah kayak gitu. Nah ini jenis rogo mongso. Jadi rogo mongso ini untuk ketangguhan ya, ketangguhan karena adanya sesuatu perbedaan di dalam pertumbuhan ya. Ini ada dua, bambu dan akar. Nah ini, tapi ini bukan saling untuk melemahkan, teman-teman, atau saling menjatuhkan, tapi di mana ada sesuatu pertumbuhan yang berbeda ini untuk menyatukan. Jadi misalkan saya dengan teman-teman gitu ya, ada perbedaan pemahaman atau adanya perbedaan sudut pandang, itu wajar, teman-teman. Di dalam kehidupan ini tidak mungkin kita mampu untuk menyatukan satu sudut pandang yang sama. Ingat ya, maka di dalam perbedaan-perbedaan ini bukan saling melemahkan, walaupun ini melilit ya, teman-teman, kayak gini nih, melilit seperti ini saling memperkuat, teman-teman ya, tidak menghancurkan yang ini, juga tidak mengalahkan, walaupun ini ada dua perbedaan pertumbuhan, tapi ini untuk menyatukan, jadi saling melekat. Nah ini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, salam santun Habib, mohon maaf lahir dan batin Habib, lama sekali Habib. Sebetulnya saya sering menyimak loh di tempat Habib, tapi saya mau masuk kayaknya aduh sedikit, di sana banyak sekali guru-guru besar. Alhamdulillah Habib, salam hormat, sehat selalu Habib. Saya sebetulnya menarik sekali ya dengan Habib. Banyak terima kasih ya Habib ya.
Insya Allah Habib, kapan-kapan saya tak masuklah di tempat room Habib, tapi mau masuk sedikit sungkan karena kajiannya ini luar biasa. Subhanallah, keren Habib. Terus pokoknya saya suka lah ya, dengan edukasi Habib, keilmuannya dari dalil sampai hadisnya, kitab-kitabnya Habib luar biasa Habib. Jadi ini saya ngajinya kitab bolang Habib ya, tapi insya Allah tidak menyimpang Habib lah dari syariat dan ketauhidan yang coba saya sampaikan Habib. Terima kasih ya Habib ya. Nih teman-teman, kalau teman-teman ingin menambah salah satu keilmuan tentang sisipan kerohanian untuk kehidupan ya, ini cukup luar biasa nih. Ini di Habib ya, Inspirasi Sufi Sutik ini teman-teman ya. Ini salah satu kajian yang luar biasa. Saya juga banyak mengambil catatan atau tulisan dari Habib, dari beliau ya, Habib Zain ini teman-teman ya. Beliau sangat luar biasa teman-teman. Jadi ini saya sering menyimak ya terkait tentang keilmuan apapun jenisnya ilmunya teman-teman. Di sini ada bukan dari sebatang bambu, tapi dari kajian kitab-kitab yang memang beliau sangat luar biasa ya kitabnya. Jadi kalau saya pembolang, saya hanya membaca dari sebuah ini, tapi insya Allah tidak akan kita lari dari syariat dan ketauhidan kita. Jadi bambu unik ya tetap bambu unik teman-teman ya. Bambu unik ya tetap bambu unik, cuma dimana kita sebut ada misalkan untuk ketangguhan, ada boleh dipakai untuk kerezekian, itu nanti ada makna sendiri teman-teman. Jadi nama makna ini pasti bisa kita ambil dari beberapa sisipan tentang keilmuannya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, ini keren. Jadi walaupun berbeda, yang penting ada nilai-nilai sesuatu hal yang bisa disampaikan untuk kebaikan ya. Hanya orang-orang tertentu saja yang mau mengerti atau mau memahami ya. Jadi seperti itu. Jadi ini keren teman-teman ya. Ini salah satunya namanya jenis bambu. Kalau ini ada dua pakem. Di sini ini namanya pakem bambu rogo mongs bambu sambung rogo ini ya. Nah ini nih kan ini ada lipatan yang berbeda ini. Karena ini belum saya cuci teman-teman. Nah kalau yang akar melilit seperti ini ya, melilit yang seperti ini ada batang ini jenisnya ini namanya bambu rogo mongso. Jadi kalau rogo mongso itu kalau di bahasa Indonesianya itu bambu pencabut nyawa. Kalak aku gak ada. Rogo mongso, wih keren aja. Rogo mongso. Jadi di rogo mongso. Jadi kalau jenis nama bambunya keren ya. Jadi kenapa kalau bambu-bambu unik ini banyak sekali di pakem bahasa Jawa teman-teman. Contoh kayak junjung derajat ya kan. Terus bambu kurung, ada juga bambu rogo tali sukma, ada juga bambu yang nama-nama Jawa ya, sambung roso ya kan. Nah ini nama-nama yang sangat luar biasa. Songgo Buwono, ini banyak teman-teman ya. Sepil bambu yang bolong-bolong Kang. Kalau bambu yang bolong-bolong saya punya namanya jenis bambu combong ya. Nah combong ini memang punya simbolik tersendiri ya sebagai tempat penyimpanan. Jadi kalau melihat bambu combong itu sebagai wadah ya. Wadah, di mana wadah ini yang sering kita perhatikan adalah di mana ketika kita melakukan amal ibadah melalui sebatang kotak. Nah itu sebagai wadah. Nah itu nanti saya kasih ya bambu yang bolong-bolong. Ini bambu saya bolong-bolong, ini mungkin jarang sekali dimiliki. Nih, bentar ya. Nah ini teman-teman, janda bolong ada nggak Kang? ini cuma kayak ini juga janda bolong ini. Lubangnya ini pohonnya, tapi pohon janda bolong ini. Tapi daunnya nggak saya simpan teman-teman. Ini daun pohon janda bolong ini. Kalau aku ada aja ya. Nah ini teman-teman nih,
nih tembus ya, nih tembus tuh tembus teman-teman. Ini teman-teman ini perhatikan, kalau ini kan lubangnya di sini ya, ini lubang di sini ya. Kira-kira lubangnya di sini enggak nanti nih di belakang sini. Kalau yang dipegang sini, lubang ini akan pindah teman-teman, pindah naik ke atas nanti. Kan ini lubang ya nih. Jadi saya pegang kayak gini ya. Nih pegangnya kayak gini ya. Nih. Jadi nanti kira-kira lubangnya di tangan saya ini enggak. Ini kan lubang. Nah ini jempol ya. Jempol kan lurus nih dengan satu ruas tuh. Jempol nanti pindah teman-teman. 1, 2, 3 naik ke atas. Tuh naik ke atas tuh. Tuh. Seharusnya kan di sini ya di jempol saya nih. Tuh. Tuh. Jadi kayak gini ya. Nah, ini pindah naik ke atas teman-teman. Kalau saya turunin ke bawah seharusnya ini ada di atas alis ini ya. Ada di alis ini nih. 1, 2, 3. Ya, pindah ke bawah teman-teman lubangnya tuh. Ya nih. Nah inilah, ini perbedaannya. Pusing-pusing teman ya. Jadi ini seharusnya lubangnya di sini teman-teman, tapi ini pindah ke bawah, luka alamnya nih. 1, 2, 3 tuh, pindah lubangnya di sini. Oh. Nah, yang di sini nih ya kan nih saya pegang nih jempolnya ya. Nih saya lurusin. Pindah ke atas nanti teman-teman nih, pindah di alis ini nih. Lubang yang ini nanti pindah di atas ini nih. Pindah di atas ini nih. 1, 2, 3. Tuh. Ini kan saya pegang tuh. Nah, ini salah satu keunikan bambu yang saya dapatkan, jenis bambu bolong tembus. Ini dulu tertancap oleh salah satu pusaka. Jadi ada salah satu pusaka nancep ya. Waktu masih muda, ini ada salah satu tombak nancep ke sini. Itu besi dulu waktu saya temukan. Kebetulan besinya itu udah diambil oleh dimahar oleh saudara, bambunya enggak ini. Ini dulu waktu masih muda. Ada kok di Fikti atau di YouTube channel saya waktu saya dapatkan ini ya. Ini jenisnya. Bambu compong. Oke, besok saya simpan. Oke, teman-teman, terus nah ini ada juga kemarin kita akan edukasi terkait tentang bambu junjung derajat ya. Bambu junjung derajat, tapi ini kita edukasi di bambu songgo langit ya, bambu songgo langit. Ini jenis bambu songgo langit. Jadi jenis bambu songgo langit teman-teman, di mana songgo langit ini adalah adanya ruas bonggol yang naik ke atas. Jenis songgo langit ya. Ya ini jenis songgo langit. Jadi mata ranting ini sejajar teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 ya, 12 tambah itunya sebalik, tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ini 12 tambah 13 songgo langit. Jadi ini 25 ruas. Nah ini 25 ruas, ini songgo langit teman-teman. Jadi jenis songgo langit ini berbeda dengan bambu junjung derajat. Kalau songgo langit ini dari bonggol ya, naik sampai ke atas. Ya, naik sampai ke atas. Ini namanya jenis bambu songgo langit. Songgo langit itu pondasi untuk kekuatan. Ya. Nah, ini kalau saya pegang teman-teman ya, ini sebagai pondasi kekuatan. Kalau saya pegang kayak gini, ini mau preman ya, terus mau orang yang berbadan besar ya, atau 3 orang saja yang datang ke saya, ini mau mikir-mikir teman-teman, karena bambu songgo langit ini simbol ketangguhan. Jadi kalau mau dekat dengan saya, dia pasti mikir-mikir. Bisa-bisa dia jalannya menceng teman-teman, jalannya bisa ke sana ya, mau menghadap ke saya ini
Ini menceng teman-teman. Kenapa menceng? Karena ini songgo langit, simbolik sebagai ketangguhan ya, pondasi untuk ketangguhan atau pondasi untuk kekuatan. Kenapa? Karena kalau dia dekat, dia akan mikir teman-teman, takut saya pentung. Kenapa? Kenapa teman-teman? Karena ketika saya pegang ini takut dipentung. Karena ini simbol kekuatan ya. Walaupun orang yang badan besar datang menghadap saya, ini pondasi kekuatan. Kalau mau dekat dengan saya mikir 2 kali teman-teman. Karena takut saya pentung. Saya jangan mundur teman-teman ya, nggak usah mundur. Pemuda Pancasila gak akan pernah mundur. Kata siapa? Nah ini teman. Nah ini saya punya pasangannya 2 teman-teman nih. Jadi saya punya pasangan 2. Ya, Songgo Langit saya punya pasangan 2. Ini yang pertama bonggol 1, ini yang kedua. Ini bonggolnya 2 teman-teman nih. Sama-sama Songgo Langit ya. Jadi teman-teman, jadi kalau megang 2 tambah hebat lagi teman-teman. Kenapa tambah hebat? Jadi ini kalau misalkan ada 10 lah ya, 10 orang jalan bebarengan, ini dia juga akan mikir teman-teman, mikir menghadap ke saya teman-teman. Karena apa? Karena saya pegang 2 ini simbol ketangguhan teman-teman. Jadi ketika satu datang, ini kita beginikan saja. Yang satu udah mau lari teman-teman. Apalagi kalau yang 3 maju sekaligus, dia juga akan mikir-mikir teman-teman. Kalau kena, wah silakan. Langsung teman-teman. Kalau pegangnya dibalik kayak gini teman-teman, ya udah teman-teman. Dia akan pikir lagi 3 kali. Iya teman-teman, boleh. Kalau enggak bawa ya, ini bawa 2 ya. Ini kan simbol ketangguhan. Bawa 2, jalan aja ke mall. Jalan ke mall kayak gini teman-teman. Ya Pak. Terus jangan pakai sorban, teman-teman. Nanti kalau dipakai sorban nanti kerepotan. Jadi bawa ini jalan-jalan ke mall, itu nanti banyak orang yang lihat. Banyak yang lihat. Awal lagi kalau gini. Terus nanti pegang kayak gini sambil sholawatan teman-teman. Kalah kaku lagi. Nah inilah Songgo Langit teman-teman. Dimana ini punya sebagai pondasi kekuatan ya. Jadi manusia ini perlu sekali pondasi-pondasi kekuatan, di mana pondasi-pondasi ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi namanya semua kegiatan apapun ya, tentang keilmuan, tentang mau membuat wacana, itu harus ada pondasi. Ya pondasinya harus kita kuatkan dulu teman-teman ya. Jadi agar apa? Agar ini ketika kita ada tempahan ya, semakin kita tinggi, semakin kita di atas, itu kalau pondasi kita lemah ya nanti bisa cepat roboh. Ini mah capcay jadi martis. Salam Roso Kang Dewa Kencono 79, salam tali silaturahmi ya. Koyo nggak iso edan ya bos. Pagi-pagi udah kumpul orang stres ya, kalian juga ikut berarti ya. Nggak apa-apa lah ya. Lebih baik mencari sesuatu kebahagiaan, dan mudah-mudahan kebahagiaan yang kita alirkan ini mendapat suatu kenikmatan ya. Dan mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok, ya Allah ya Rahman ya Rahim, jagalah ekonominya ya Allah ya Rahman ya Rahim, jagalah keuangannya ya Allah ya Rahman ya Rahim, jagalah kesehatannya ya Allah ya Rahman ya Rahim, jagalah hatinya, jagalah hati hambamu ini ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pokoknya kita minta kepada Allah teman-teman, biar Allah yang menjaganya, bukan bambu ini ya. Pokoknya kalau Allah yang menjaganya selesai teman-teman ya.
Jadi doa yang sangat luar biasa itu ketika kita minta sesuatu itu harus kepada Allah, teman-teman ya. Kenapa teman-teman? Karena kita sebagai orang mukmin. Apa itu orang mukmin? Orang mukmin tahu nggak? Orang mukmin tahu nggak? Orang mukmin ya, atau orang muslim. Orang mukmin adalah orang yang sangat mencintai Allah, teman-teman. Itu orang mukmin ya. Jadi orang yang sangat mencintai Allah ya. Jadi seringlah minta kepada Allah, teman-teman. Jadi orang mukmin ini adalah orang yang sangat mencintai Allah, dan teman-teman harus sering minta kepada Allah. Ya jatuh kalau sehari saja nih, orang mukmin yang sangat mencintai Allah, ketika sehari saja ya tidak minta kepada Allah, Allah tersinggung, teman-teman. Maka mintalah kepada Allah sesering mungkin, teman-teman ya. Banyak sekali minta, ya Allah jagalah ekonomi hamba ya Allah, ya Allah jagalah keuangan hamba ya Allah, ya Allah jagalah kesehatan hamba ya Allah. Nah itu doa itu aja, teman-teman ya. Terus pahami ketika kita di dalam posisi kita berdoa meminta kepada Allah, posisi kita adalah paham betul bahwa ini adalah suatu tingkat di mana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi seperti itu. Jadi nanti terkabul atau tidak terkabul, teman-teman akan paham betul nanti ya. Nah, kita ngopi lagi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Songgo langit ya. Alhamdulillah, saudaraku Kang Imun, salam hormat. Bolang nggak? Nanti kita bolang ke laut ya. Rokoknya mana? Taurus. Bolangnya nanti kita ke laut, teman-teman, karena kita akan mengedukasi terkait bambu ini ya. Bambu yang kemarin ini bambu sengkolompeo, benar teman-teman. Nih, bambu ini loh teman-teman, bambu petuk yang saya dapatkan ini ya. Ini kan prosesnya asli dari alam, teman-teman. Ini asli, teman-teman. Jadi bukan sambungan, bukan tempelan, cuma menjadi kaku. Ini alisnya rusak loh, teman-teman nih. Alisnya nih. Jadi alisnya ini rusak tuh. Tuh. Jadi alis ini rusak tuh. Nih. Tuh. Habis ya, alisnya ini habis karena kalau di laut ya, kalau di laut sendiri, teman-teman, ini tergerus ya. Makanya nanti kita akan bolang ke laut lagi di salah satu tempat di pantai selatan di wilayah saya, karena tempat saya ini tidak jauh, teman-teman, tidak jauh dari lokasi saya ya. Nih. Allah tanpa diminta sudah dipenuhi semua sama Gusti Allah. Wah, harus sering minta. Justru kalau kita harus sering minta, harus sering minta. Saya aja sering minta, teman-teman ya. Betul, tanpa diminta juga Allah sudah memberikan. Tapi yang lebih bagus lagi sering minta, teman-teman. Yang lebih bagus lagi. Aduh, ini Kang dijual apa enggaknya sebetulnya sih enggak, bagi saya enggak ada masalah ya. Cuma perlu diperhatikan, teman-teman. Ini bukan bambu, saya belum berani mengatakan ya jenis bambu ini bambu petuk asli. Asli atau tidaknya terkait yang dicari ya, yang dipahami oleh teman-teman terkait pring petuk alis yang berbalik ya, ada mata ranting. Kalau mata rantingnya iya turun ke atas, ini naik ke atas. Ini asli dari alam, teman-teman. Cuma yang saya pahami, apakah alis ini berbalik? Mudah-mudahan nanti Bang Paul nih suruh ngecek ya. Bang, ini alisnya berbalik atau enggak gitu ya. Kalau sambungan bukan sambungan, Kang. Kalau sambungan ini bukan sambungan, bukan tempelan atau dilem, bukan. Karena ini saya dapatkan sama seperti bambu-bambu seperti ini nih. Ya, waktu kemarin saya dapatkan ya jenisnya seperti bambu-bambu seperti ini. Cuma ini kan posisinya di laut, teman-teman. Mungkin ada orang yang bolang di tepian pantai, di tepian sungai ya, motong-motong bambu atau motong apa gitu kan. Jadi roboh terus ke bawah oleh air sungai dan masuk ke laut. Jadi seperti itu. Nah, waktu masuk ke laut, tadi teman-teman saya tunjukkan ya bahwa air laut ini kadarnya ini bisa merusak kayak gini. Karena saya sering memahami betul, paham betul, teman-teman ya. Saya sering bolang juga di laut gitu, sering bolang. Kenapa saya suka bolang di laut? Karena siapa tahu ada bambu yang dipotong oleh warga ke bawah di tepian sungai, terus ke bawah masuk ke laut, dan di situ kan biasanya ada yang kotor-kotor ya. Sungai yang kotor, artinya yang kotor itu karena adanya sampah yang dari sungai masuk ke laut terus terbuang oleh ke tepian pantai. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini rusak, teman-teman. Jadi bukan karena rusak apa ya, tapi faktor alam gitu. Nih. Tapi ini bukan saya katakan ini pring petuk asli ya.
aslinya ini bukan sambungan, bukan lem-leman ya. Asli seperti ini teman-teman ya. Woi, subhanallah, saudaraku, bos besar Kuswono Sakti Jaya. Kalakaku. Terima kasih, sehat selalu, berkah selalu, sukses selalu Kang Masku ya. Tetap selalu ingin berbuat baik. Udah itu aja. Kemarin cek mahar Kang gini Kang, yang saya khawatirkan gini ya. Kalau ini di mahar, terus ini dikait-kaitkan dengan pring petuk yang asli, ini yang menjadi kerepotan. Saya nggak maunya seperti itu, ya. Tapi kalau ini proses alam, ya prosesnya alam. Ini bukan sambungan teman-teman, bukan lem-leman. Nih, cek nih, saya dekatkan nih. Tuh, alisnya apa ini naik ke bawah, turun ke bawah atau naik ke atas gitu aja ya. Kalau kaku banget ah. Jadi ini bukan sambungan teman-teman, tuh, bukan sambungan tuh, bukan. Jadi ya seperti ini teman-teman, seperti ini, ya seperti ini. Yang ini turun ke bawah. Nah kebetulan saya potong, tapi kan ini alisnya rusak teman-teman. Makanya nanti siang saya bolang ke laut ya. Kalau yang teman-teman paham, kalau yang sering di laut itu ya pasti menemukan bambu itu kulitnya kan kelupas ya, kulitnya kelupas. Fungsinya untuk apa? Kalau ini unik saja Kang. Ya bambu unik, bambu petuk. Ya sama kayak bambu-bambu yang saya dapatkan Mbak Puspa. Ambilin bambu ayah di jok motor Mbak. Nih, sama teman-teman seperti bambu-bambu seperti ini nih. Ini kan bambu petuk ya. Lokasi Cilacap Kang Mas nih. Jenisnya seperti ini teman-teman. Ini alisnya naik ke atas. Apa? Di jok Mbak, ambil Mbak. Nih, ini bambu petuk teman sama nih seperti ini nih. Tuh, nih, tuh, nih teman-teman. Salam dari Pasundan, Ismi, salam hormat juga untuk saudaraku dari Pasundan. Kumaha yo kabarna yo, damang teh yo. Kumaha yo damang teh yo. Aduh, kalak aku ngomong Sunda. Nuhun, atur nuhun. Mbah, sepil anake mawon. Wah, anak saya nggak mau teman-teman. Anak saya kalau disepil malu lari. nih teman-teman, sama jenis-jenis bambu petuk yang saya dapatkan seperti ini nih. Surabaya, alhamdulillah, salam hormat saudaraku dari Surabaya, salam bahagia selalu ya. Wih Kang Joker, terima kasih Kang Joker. Buat apa bambu petuk Kang? Kalau bambu petuk buat seni alam, suatu keunikan ya, keunikan. Ya buat seni alam nih, seperti ini Kang Mas. Ini asli dari alam yang saya dapatkan seperti ini nih. Jadi ini bukan rekayasa atau apa sambungan, bukan ya. Jadi seperti ini. Jadi bambu petuk yang saya dapatkan seperti ini nih. Tuh. Ini. Jadi seperti ini prosesnya. Ya. Makanya teman-teman kalau sering bolang mungkin ini paham ya nih. Tuh di belakang saya juga banyak teman-teman. Makanya nanti kenapa saya selalu mengedukasi keunikan-keunikan bambu yang berbeda ya. Dijual nggak Kang? Boleh teman-teman, kalau memang ada ketertarikan boleh. Ini nggak nyampe miliaran ya, nggak nyampe miliaran, harganya nggak nyampe miliaran. Nanti dikirain harga miliaran, enggak. Di angka 530 Kang, 530, 430 ya, 330, cuma di angka itu aja. Jadi nggak terlalu mahal. Nanti dikirain 1 miliar, ini juga nggak terlalu mahal, cuma ya 300.000 Kang, 330.000, 330.000. Betul Kang Mas, terima kasih. Jadi seperti itu. Ribu nggak nyampe jutaan ya. Kalau yang ada yang harga 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta dan seterusnya ada ya. Contoh kayak gini nih, saya punya bambu dampit nih. Ini. Bentar dulu ya. Ini bambu dampit, bambu cabang. Tuh. Ini di angka 1.330.000. Fungsinya kalau bambu dampit kayak gini bagus sekali, cocok di tempat usaha gitu ya. Karena ini simbolik untuk keharmonisan. Kang Hengki, Banyuwangi. Banyuwangi juga sudah hadir. Salam hormat ya.
saudaraku Kang Henki, untuk saudara-saudara kita yang ada di Banyuwangi, di daerah Jawa Timur, semuanya teman-teman ya. Salam hormat, salam bahagia Banyuwangi, Blitar, Temanggung, pokoknya wilayah-wilayah Jawa Timur ini keren-keren bambunya, luar biasa, energinya juga mantap-mantap ya. Selamat pagi Kang Sudarno, Adi Purnama, Paul gimana Bang Paul? Bang Paul udah tahu saya Kang Mas. Sidoarjo, Sidoarjo juga sudah ada. Mana nih pembolang-pembolang yang wilayah di daerah Jawa Timur? Daerah Jawa Timur teman-teman, di mana saya dulu pernah ya, saya juga banyak sebetulnya para pencinta bambu unik yang ada di seluruh Nusantara, Jawa Timur, Majenang dan sekitarnya banyak sekali teman-teman ya. Itu keren-keren loh bambunya. Jadi setiap wilayah itu berbeda-beda ya. Wah, keren-keren teman-teman ya. Dan saya sangat menghargai sekali para pencinta dan para pembolang kita semua ya. Pokoknya jangan sampai kalah kaku lah ya. Majenang. Kepriwe ge dulur lanang ge Majenang ge. Alah, ora gelem mampir ge wong perek ya, ora gelem dolan mari ngene. Mbak Devi, terima kasih. Ayo teman-teman. Tapi gini ya teman-teman, sebetulnya saya sendiri kalau diajak bolang ke wilayah-wilayah, misalkan ke daerah Jawa Timur, ke Majenang, atau ke Semarang, ke Jogja, sebetulnya saya sih siap-siap saja teman-teman. Terkadang yang menjadi kerepotan adalah wangsit teman-teman. Nah ya, saya simpan dulu bambunya ya. Jadi ya kerepotan itu wangsit teman-teman terkadang. Jadi kalau jam 10 nih misalkan nih, jam 10, Kang, besok bolang Kang ke daerah Madura gitu kan. Wah, ini saya harus bertanya-tanya dulu teman-teman. Set, kira-kira wangsitnya berapa? Karena takutnya teman-teman wangsitnya kecil, nggak nyampe. Kalau kaku nggak, aduh, makanya ini harus dipersiapkan dulu wangsitnya. Siapa tahu Kang, pokoknya kalau ke Malaysia atau ke Jawa Timur atau ke mana saja, kalau wangsitnya sudah siap, nanti kita, wah ini kalah kaku kamu masuk sini lagi. Kalah kaku aja ini orang. Masuk nih ke Kali Serayu, aduh. Suka banget. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Wangsit ini terkadang yang menjadi kerepotan di saya. Tapi kalau wangsitnya cukup besar, wah keren. Pokoknya Kang beres. Jadi nanti kalau saya bolang di daerah sahabat-sahabat Arianto Pedok, kalau misalkan hasil bolang yang saya dapatkan bawa pulang ya. Ada juga kemarin saya bolang dengan saudara kita, satu wilayah kita berziarah ke satu tempat, ke makam-makam, bahkan kita sempat mengkuak sisi lain di wilayah tersebut. Ada beberapa benda-benda pusaka yang kita dapatkan juga. Assalamualaikum Pekanbaru Kang Aatan, terima kasih sudah hadir. Jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau memang ada ketertarikan, caranya itu ada di profil teman. Di profil saya kalau ingin menjalin tali silaturahmi ya, itu boleh ya. Sudah Kang, ya Kang Ferry sudah. Ya, itu ada di profil saya Kang Mas ya. Klik profil saya Arianto Pedok. Koncor Abdullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madura, salam hormat. Sampai nek angel-angel tak templeng orang Madura. Terima kasih buat Mbak Devi. Wih, Mbak Devi sukses selalu pokoknya ya. Ada bambu rebung nggak Kang buat bikin sop? Kalau mau pesen nanti saya siapin dah. Ya, saya siapin kalau nanti saya bolang. Maaf, pasti mau buat ngesop pakai daging ya. Sepil pedoknya Bang, siap, bentar ya. Lala dulu, bismillah. Ini bambu pedok saya yang seperti ini nih teman-teman. Bentar ya. Ini saya punya bambu pedok, ada mana sih bambu pedok? Saya punya bambu pedok Mafia Pati Lele. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ini bambu pedok yang saya dapatkan teman-teman nih. Jadi ini ada mata ranting tuh. Ini bambu pedok.
bambu petuk itu banyak sekali manfaatnya. Kalau boleh dipakai di salah satu tempat usaha untuk mempertemukan. Jadi pertemuan ya, petuk itu adalah arti dalam petuk ya, pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Jadi seperti itu. Nah, ini pertemuan-pertemuan ini banyak sekali manfaatnya. Namanya pertemuan karena ini prosesnya alam. Ya, proses alam. Tuh, ini bambu petuk yang saya dapatkan. Wih, gaspol ini mafia pati lele nih. Pokoknya ngembang gendot ah. Ada lagi nih, ah kamu kalau sering kadang banget. Ini terkadang banyak banget sih. Terus masuk ke sini, kamu masuk dulu ah ke Kali Serayu ah. Kadang-kadang nih. Ini bambu petuk yang saya dapatkan. Bambu kumis lele, pati lele kali ya kadang-kadang. Nih, ini bambu petuk yang saya dapatkan. Ini satu lagi teman-teman nih. Sudah Kang Mas ya. Nih. Jadi ini yang saya dapatkan seperti ini teman-teman. Yang spesial, sepil Kang, semua spesial Kang. Semua spesial. Ini aja kalau saya pegang ya, mau preman yang badannya besar mau bertemu dengan saya mikir-mikir. Bener kan, ini simbol ketangguhan ya. Nah, kenapa mikir-mikir? Jalan aja terkadang mau bertemu dengan saya bisa belok teman-teman. Kenapa belok? Karena ketika deket takut dia kepentung teman-teman. Atos. Jadi ini teman-teman, bambu seperti ini. Nah, terus ini ada lagi nih, saya kita edukasi ya terkait ini bambu, namanya nih, ini bambu kurung. Ini jenis bambu kurung teman-teman. Ini jenis bambu kurung. Bambu kurung 2 putaran ya. 2 putaran tahu nggak? 2 kurung. Jadi ini 1 set 2. Nah, ini 2 putaran nih. Bambu kurung 2 putaran ini sebagai ini untuk pemagaran gaib ya, bagus di tempat-tempat usaha, bagus di tempat usaha mungkin yang punya restoran atau punya PT gitu ya, ini bisa dipakai ya buat pemagaran gaib. Karena filosofinya bambu petuk atau bambu kurung ini sangat besar teman-temannya. Di dalam dia ya, di dalam kehidupannya dia mampu mengurungkan dirinya. Jadi seperti itu. Jadi ini terkadang dia ada di atas, terkadang ada di bawah ya. Ini bagus teman-teman bambu kurung. Apalagi bambu kurung ini biasanya sering diterapkan di salah satu wilayah-wilayah ya, wilayah-wilayah tertentu. Karena bambu kurung ini memang sangat spesialis sekali ya dalam keunikannya. Dia mampu ya, terkadang dia ada di bawah, terkadang dia ada di atas. Nah, bambu kurung ini tentang keilmuannya ya, tentang keilmuannya. Sepil bambu songgolangit ini Kang, bambu songgolangit nih. Ini bambu songgolangit. Nih, ya. 1, saya punya 2 Kang Mas. Kalau siapa tahu ada kecocokan boleh diambil dua-duanya nih. Ya, boleh diambil dua-duanya bambu songgolangitnya. Boleh diambil dua-duanya Kang Mas ya, songgolangitnya ini. Ini batang yang satu, yang potongan satu nih. Ya, boleh teman-teman. Apalagi kalau dikasih di kaca ya. Mahar itu di 571. 570. Bolehlah nego-nego halus ya. Nego halus berarti kan 570. Ya, bolehlah di angka 530. Ya, 1. Jadi kalau 2 itu 970. Kalau 2-nya 970, dapat bonus bambu petuk nanti saya kasih ya. Oke. Silakan di SS. Jadi kalau mau ada ketertarikan itu di SS ya, di SS ceprek gitu ya. Wah, ada wajah Kang Arianto Petuk ya, sudah nih. Wajah saya nggak ada nih di SS nih. Tuh, nggak kelihatan tuh. SS. Ya. Tuh.
fungsinya sebagai pondasi kekuatan, ya. Kalau Songgolangit sebagai pondasi kekuatan untuk meningkatkan kewibawaan, ini jenisnya. Jadi bukan junjung derajat ya, tapi Songgolangit. Nah, kalau junjung derajat yang seperti ini nih, teman-teman. Ini yang junjung derajat. Saya ambilin dulu ya. Tahan dulu. Fungsinya udah tadi saya sampaikan ya. 570.000. 570.000 Kang Mas. Junjung derajatnya kok ambil yang ini sih. Nah, ini kalau yang junjung derajat yang ini teman-teman nih, ya. Jadi kalau junjung derajat ini ciri-ciri ada bulu perindu teman-teman di ruas ini. Ini 2 sap, junjung derajat itu minimal 2 ya. 1 2 3 ya. Ada lagi. Ini kalau kaku bener ya. Sering banget kamu masuk ke sini, masuk dong kali Serayu sana ah. Nih, ini jenis junjung derajat seperti ini Kang Mas. Minimal ini 3 ruas 1 2 3 ya, nih. Ini junjung derajat. Ya, seperti ini. Nah, ini yang jenis junjung derajat kan sama ya, cuma ini tidak, ini dari bonggol teman-teman. Jadi ini langsung dari bonggol ya. Nah, kalau ini kan tidak nih, bonggol terus tumbuh ruas, ini 3. Ini 2 sap junjung derajat. Mata rantingnya bagus Songgobono semua. Ya, dari mulai 5 7 8 9. Nah, nih. Siap. Apa ini? Bentar, saya tak bahas sedikit baca. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau ada sedikit komentar, bukan saya nggak mau menanggapi ya. Terkadang ketika saya seperti ini sedang mengedukasi, terkadang nggak terbaca. Ya, terbacanya paling harga berapa Kang? Harga bambu junjung derajat ini di angka 430.000. 430.000. Enggak terlalu mahal lah pokoknya ya, jajannya awet teman-teman ya, jajan awet teman-teman bisa dipakai, bisa difungsikan. Jadi bambu junjung derajat ini simbolik untuk meningkatkan kewibawaan. Bambu junjung derajat punya energi aktif di dalam pertumbuhannya, minimal itu 7 ruas, 1 2 3 4 5 6, 7 tumpuk. Itu bisa menetralisir energi-energi negatif, dan ini sangat ditakuti oleh golongan bangsa jin yang berenergi negatif ya. Ini punya kandungan khusus, jadi kandungannya itu alam, secara proses alam langsung gitu, proses alam ya, minimal 7 ruas 7. Nah ini kalau lebih ini bagus teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti kayak daun kelor itu punya kandungan khusus, terus gali asem punya kandungan khusus. Jadi seperti itu. Apa yang memang energi, di mana energi itu bisa dimanfaatkan tanpa ditaruh aja itu sudah bermanfaat energinya, karena memang secara proses alamnya. Jadi seperti itu teman-teman, kayak buah bidara gitu ya. Itu bisa dipakai untuk menetralisir energi negatif di tubuh, lalu untuk, nah seperti itu teman-teman. Nah kalau di jenis bambu ini ada seperti ini nih, 1 2 3 minimal 7 ruas ya. Nah ini, nah misalkan kalau misalkan yang susah-susah teman-teman, kalau misalkan ada orang yang kesurupan diobatin gak sembuh-sembuh, tinggal pegang duk. Jawa tahu dia kesurupan bohongan. Alhamdulillah, terima kasih Kang Retno, terima kasih saudaraku yang sudah hadir. Bisa aja lomba. Lah iyalah, siapa tahu kan orang yang punya pemahaman terkait tentang cara mengerti dan memahami tentang orang yang kesurupan benar. Kesurupan itu ada 3 hal biasanya. 1 dari psikis ya, psikis karena terlalu kelelahan, terlalu lelah. Biasanya ini terkadang adanya emosional tingkat tinggi, jadi menjadi kesurupan ya.
Nah di sini. Nah yang ketiga ini baru sesungguhnya memang betul-betul karena adanya sesuatu hal yang berbeda dari golongan bangsa lain. Nah ini yang berubah. Nah kalau yang 1 dan 2, wah ini kayaknya karena gara-gara menta motor nggak dibelikan, terusnya dia ngamuk-ngamuk. Wah, pokoknya nek sampean ora tuku motor. Nah teman-teman pegang ini. Sampean pokoknya orang jaluk motor ora ditukukaken nyong orang. Nah, teman-teman langsung teman-teman pegang ini. Sopo sampean sing toko ngene nek ora metu sampean tak pentung lari kayak. Jajak pirang. Gara-gara penta motor jadi kesurupan kan. Nah, pegang itu. Nah, sampean ora lunga ora. Nek sampean ora lunga, tampanono iki. Tampanono temenan. Bocah dijaluki wena-wena. Nah, kira-kira langsung kalau wah, berarti wah, ini nih. Aman berarti. Wis saiki ojo kesurupan meneh. Santai. Sesuk tak tukukno motor. Tapi gampang, gambare disit. Ngesuk tak fotokopi gambar motor iki kan. Iya, tak tukukno, tak fotokopi. Jadi belikan motor, fotokopi, foto jebret, fotokopi ini, fotokopi dulu. Siap Pak D, 300 kirim. 330 lah ya. 330 gimana ini? Boleh ini Kang Mas. Itu diklik di profil saya ya. Di profil ya. Di profil itu ada wawak Kang Mas. Di profil itu ada wawak saya di situ. Ya boleh teman-teman kok. Misalkan ini bisa dimanfaatkan sebagai seni alam, penambahan koleksi ya, atau mau disimpan di tempat usaha yang punya restoran, punya kantor gitu ya, atau mungkin yang punya sebagai mandor gitu ya, atau mungkin kontraktor besar teman-teman, banyak loh. Para pengusaha-pengusaha di belakang ini main di belakang layar teman-teman. Main di belakang layar terkadang. Ya misalkan Kang hari ini alhamdulillah saya dapat proyek untuk penambangan ya, biasanya untuk penambangan batu bara, penambangan batu pasir besi gitu ya. Itu teman-teman. Karena untuk tolak balaknya biasanya tolak balak. Nah ini. Jadi seperti itu ya. Ini jenisnya. Nah ini yang sudah yang kemarin saya dapatkan yang ini nih teman-teman nih. Ini jenis bulu perindu ya. Ini jenis bulu perindu nih. Tuh. Ini jenis bulu perindu. Bunga bambu ada Kang. Bunga bambu ada di atas. Nanti saya ambilkan ya bunga bambunya ya. Nih. Ini jenis bulu perindu. Nah ini kalau yang ada isinya ini Kang Mas nih. Kalau pengen tahu nih. Ini ada isinya nih, namanya nih bulu perindu bambu yang tumbuh di dalam bambu nih. Ini ada isinya nih. Nih. Tuh ada isinya tuh. Terus nih kalau pengen yang lebih hebat lagi nih saya tunjukin yang ada isinya ya. Hup. Hup, cimplung tales mlepune nyemplung metule teles. Sep. 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 Ini ada isinya teman-teman. Ini ada isinya ini. Cimplung tales mlepune nyemplung metule teles. Buah. Piak. Buah siap. Buah. Nih. Nih, ada isinya tuh langsung tuh di dalam bambu, tumbuh bambu tuh. Asli ya, tuh. Nih. Nih bambu tumbuh di dalam bambu. Ini ada isinya nih teman-teman nih. Nih. Ini jenis junjung derajat sama teman-teman, junjung derajat. Ini namanya gali bambu ya. Tuh. Nih. Ini yang sudah menjadi gali. Nih bambu tuh. 300.000 belum lah. Ini mah 530. Ini bagus banget nih teman-teman nih. Ini bisa kalau ada orang yang kira-kira misalkan nih debt collector ribet-ribet mau datang ke sini teman-teman. Nah ini bisa biar dia lari teman-teman. Biar dia lari nggak nagih lagi. Caranya gini teman-teman. Misalkan nih debt collector datang ke sini ya, langsung gini. Sampai rene-rene
Lagi kabur dia nanti. Datang lagi nih. Iya teman-teman. Adu ilmu Pak De, ayo lah. Adu ilmu apa aja boleh lah. Single boleh. Oh, saya dikeroyok 3 orang, 4 orang siap, apalagi single. Saya kan pegang ini teman-teman. 3 tuh situ tangan kosong, single kalah teman-teman. Saya pegang ini repot teman-teman. Apalagi nanti saya sentil dari jarak dekat. Repot. Canda ya teman-teman, jangan baperan. Boleh teman-teman, silakan ya. Pasti Jawa ya. 2 juta boleh nggak Kang? Boleh, boleh 2 juta boleh. Boleh. Iya deal, datang aja langsung ke sini. Saya kasih alamatnya nih. Saya pegang ini, kamu tangan kosong, lari nanti teman-teman. Aduh lah, kalah kaku. Ngopi dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya teman-teman, tadi udah saya edukasi beberapa terkait tentang bambu unik. Hari ini kita mau buka salah satu bambu yang tumbuh di dalam bambu ya. Ini teman-teman, nanti kita akan cek. Nih junjung derajat juga ada nih. Nih junjung derajat dari jenis bambu wulung hitam. Ini tongkat. Ini tongkat bambu wulung hitam. Loh. Tuh udah saya kasih ini teman-teman. Saya kasih ini biar nggak licin gitu ya. Nih tongkat. Bang Jago. Wah, Bang Jago sudah hadir. Bang Jago. Salam hormat Bang Jago. Bang Jago ini saudara kita nih. Grip Jaya bukan ya Bang Jago ya? Nih teman-teman, ini jenis junjung derajat ya. Nih. Junjung derajat. Ini ada makna tulisan nih teman-teman. Bismillah. Nih, di sini ada tulisan makna berlafaz. Oh. Ada makna lafaz tulisan Allah. Bunga Sip, assalamualaikum. Bang Arianto Petuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Masku, Kang Sute. Ini jenis bambu junjung derajat teman-teman, saya buat tongkat. Ini jenis bambu wulung hitam. Wulung hitam itu sangat istimewa dalam keunikan-keunikan yang ada di bambu wulung ya. Mas Ari, sepil bambu buntet kegunaannya untuk apa? Oh, sepil bambu buntet ya. Nah, ini jenis wulung hitam ya. Tongkat tongkat junjung derajat teman-teman. Tinggal pakai aja, ini enak nih. Ini lama ya. Sudah lama di tempat saya. Ini enak. Siapa yang suka ziarah, yang suka ke tempat-tempat memang yang teman-teman sering kunjungi. 5 juta angkut Pak D, yang petuk yang mana? Yang ini. Ini saya kurang tahu teman-teman nih, alisnya rusak kok. Nih. Nih. Alisnya rusak teman-teman. Jadi ini kalau bambu petuk iya petuk, cuma alisnya rusak. Nih maaf ya teman-teman, ini saya dapat di laut kayak gitu teman-teman. Jadi alisnya rusak ya. Jadi alisnya rusak. Kalau asli bukan sambungan, bukan tempelan juga bukan, asli ya, asli ya. Cuma ini tuh nih ya tuh. Nah ini
dapat di salah satu pantai selatan. Pantai Selatan. Nanti sore ini nanti kita bolang karena anak saya hari ini ngomong ke saya, "Ya, nanti sore kita jalan lagi ya ke laut." Terus saya bilang ke anak saya, "Ada apa? Mamas pengen ke laut." "Sudahlah ya, pokoknya kita jalan aja nanti sore ke laut," gitu loh. "Tapi ayah harus ikut." Ya oke, saya ikutin anak saya. Karena anak saya juga punya kepekaan batin yang luar biasa, teman-teman ya. Karena sudah saya berikan bimbingan cara melatih kepekaan naluri gerak lahir hati. Nanti ada caranya. Kalau mau, kalau yang nggak mau ya nggak usah. Bambu buntet. Ini namanya jenis bambu buntet, tapi ini jenis bambu buntet tumpang sari ya. Ini juga saya dapat seperti ini, luka alam. Jadi jenisnya ini nih. Ya, sejajar. Jadi bambu buntet ini adalah salah satu atau yang sering disebut bambu lanang. Bambu lanang ya sama teman-teman ya, buntet. "Mbak, sepedanya Mbak. Gerimis Mbak. Bajunya Mbak." Gerimis. Alhamdulillah mobil sudah jadi. Alhamdulillah, maaf ya Pati Lele. Nah ini buntet. Kemarin habis 700.000 Kang Mas, kalah kaku alhamdulillah. Jimat sing marai sugih. Saya kasih ya, ini serius teman-teman. Arti jimat itu adalah barang satu harus dirumat. Kalau pengen teman-teman jimat mau apapun bentuknya, ini jimat yang paling menjadi sugih. Saya kasih petunjuk ya. Bismillahirrohmanirrohim. Hati teman-teman. Kalau kalian pengen punya jimat yang paling bisa membuat kaya, membuat kamu tenang, kamu bisa ngobrol dengan Allah, mengerti tentang kuasa Allah, kebesaran Allah, itu hati kamu jaga. Jaga hati kamu, itulah rezeki yang bisa mendatangkan. Jimat yang paling luar biasa. Jimat itu barang siji kudu di rumah, itu hati kamu. Lapangkan hati kamu untuk mengenal suatu kebesaran Allah, zatnya Allah, sifatnya Allah. Itu jimat hati teman-teman. Daripada kamu kaya uang, seperti apapun kekayaan kamu, harta kamu berlimpah, kalau hati kamu masih tersimpan sisi sifat ya. Jimat jiwa mamat. Keren. Yaitu teman-teman, hati kamu, insya Allah teman-teman. Dan itu jaga, pokoknya jaga hati kamu. Ya saya aja masih belajar teman-teman. Selalu menjaga hati, belajar ya. Ajaran sesat kalah kaku kamu. Tahu saya ngajarin sesat kamu di sini kan kalah kaku. Jadi seperti itu teman-teman ya. Karena kalian minta ya saya kasih teman-teman ya. Saya kasih itu teman-teman. Udah pokoknya lapangkan hati kamu. Nanti kamu gini, "Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba memohon ya Allah. Berikanlah hamba kemurahan rezeki. Hanya kepadamu lah hamba memohon ya Allah. Jagalah ekonomi hamba ya Allah." Udah kayak gitu aja teman-teman. Jagalah ya Allah, jagalah keuangan hamba. Udah gitu aja teman-teman. Biar Allah yang menjaganya. Nanti akan tahu dengan sendirinya. Ngapain ribet-ribet. Itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang masih apa namanya ya, yang belum bisa memahami ya kerepotan. Kerepotan bener Bu. Mau sehebat apapun saya ngomong, seperti apapun saya ngomong, ya ini kalau teman-teman belum bisa mengerti tentang itu ya kerepotan. Sama aja gini. Kang Arianto Pedok sekarang mau kemana? Saya mau ke Jawa Barat. Kang Arianto Pedok naik apa? Saya naik macan kumbang. Yang satu naik kuda. Kira-kira cepat mana? Gitu aja. Nah, tapi kalau teman-teman bisa paham, oh iya ternyata sebatas hewan saja. Dan hewan ini ternyata punya karakter yang berbeda. Sama teman-teman, manusia pun punya karakter yang berbeda. Ya. Makanya sudah saya sampaikan dari awal, sehebat apapun tentang keilmuan kamu, sehebat apapun tentang yang paling dipahami teman, kita tidak akan mampu ya
Tidak akan mampu di diri kita, di diri saya sendiri. Tak akan mampu menyamakan satu sudut pandang yang sama. Ya, tak akan mampu. boleh dites. Allah aja setiap menciptakan segala sesuatu selalu ada perbedaan. Itu Allah. Contoh, mampukah kita? Nih, saya tes. Ini antara ini dengan ini sudah berbeda, teman-teman. Antara ini dengan ini sudah berbeda. Antara ini dengan ini sudah berbeda. Sama-sama bambu. Itulah Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini itu juga sudah berbeda. Maka dikjayanya Allah itu luar biasa, teman-teman. Bukan luar biasa karena dikjayanya Allah itu sangat begitu luar biasa ketika kita tertanam di dalam kehidupan diri kita, teman-teman. Makanya saya pun sangat memahami sehebat apapun ya keilmuan kita, cara kita ngomong tidak akan mampu menyamakan satu sudut pandang yang sama tuh. Sudah selesai. Makanya saya paling ngajian gini. Hup cimplung tales mlebune nyemplung metune teles. Minta uang. Berapa? 6.000. Buat apa sih? Buat beli es. Buat beli es. Ya. Pokoknya teman matahnya. 5.000 tuh. 5.000 aja lah ya. 5.000. Itu 5.000 tambah itu biar pas. Oh iya. Oh, Mama tahu dia ada 1.000-an. Ada, aku lihat. 6.000. Bilang apa? Sama-sama. Pinter aja. Terhibur gue asli, Mbah. Alhamdulillah. Jangan cuma terhibur, teman-teman. Ambil sisi keilmuannya. Kalau saya menghibur nih, wah, tak tipu. Ini untuk menghibur nih. Tipu. Ini menghibur nih. Oh, terima kasih nih. Ya, ini menghibur, teman-teman. Wah. Ya, lucu ya. Halu dijual berapa, Kang? Kalau dijual berapa, Kang, harga bambu petuk? Kalau yang seperti ini harga di angka 430. Yang kayak gini nih. Ini asli. Kalau yang seperti ini, aduh, saya sendiri nggak tahu ya. Karena ini ada sedikit kerusakan. Ya, kerusakan di bambu ini ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, kalau mau di mahar sih nggak masalah, tapi ini mau saya pakai dulu ya, teman-teman ya. Jadi nanti takutnya dikirain ini bambu petuk asli, karena saya belum bisa mengerti karena ditemukannya posisinya rusak. Kalau asli dari alam prosesnya ini. Proses alam. Asam urat. Terima kasih saudaraku yang sudah berbagi barokallah. Ini siapa asam urat nih? Terima kasih ya Kang Masku ya. Saya kira bakso urat. Usahanya bakso urat mungkin ini beliau nih. Saya ngopi dulu ya teman-teman ya. Arjun, mahar 200 Kang. Ada yang mahar 200 boleh. Bos, itu asli atau buatan sambungan? Asli Kang Mas. Ini asli, cuma alisnya rusak. Nih, ini. Saya katakan alisnya rusak tuh. Kalau asli Kang Mas. Ya. Kalau asli ya, cuma masalah ini bambu petuk aslinya atau tidaknya saya tidak paham. Tapi kalau ini petuk, iya petuk. Bambu petuk, iya bambu petuk. Tapi bukan bambu petuk alis berbalik atau tidaknya saya tidak paham ya. Jadi intinya seperti itu. Yang penting ini unik gitu Kang Mas. Kang Agustin, salam hormat, tali silaturahmi. Mudah-mudahan kita senantiasa di jalan Allah. Amin. Jadi seperti itu nih. Boleh teman-teman, silakan aja masuk ke Wawa ya. Jadi jangan cuma PHP aja ya, jangan cuma PHP. Nanti saya tunjukin beberapa keunikan. Bunga bambu juga ada Kang Mas. No. Bunga bambu atau mau tongkat. Agustinus ini. Agustian Jong.
Wih, namanya keren bener, kayak orang bukan orang Indo, apa bahasanya, bahasa orang-orang yang punya jabatan atau pangkat. Biasanya bambu ada kodamnya ya Bang. Boleh jadi boleh bisa jadi ya. Jadi terkait masalah kodam itu sebetulnya itu tidak dipungkiri juga. Suatu keunikan bambu seperti ini memang ada unsur ya. Namanya unsur itu ini sebagai tempat atau wadah. Jadi seperti itu. Sebutin togel Kang. Waduh, nggak berani lah. Bunga bambu sepil. Oke, siap nih, ini bunga bambu nih. Ntar ya saya ambil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bunga bambu. Kang Jamal, terima kasih. Romo Jamal Yakub. Salam hormat, salam bahagia selalu untuk saudaraku. Ini bunga bambu. Bunga bambu ini di fiktif saya FYP loh teman-teman. FYP itu mau mungkin berkeliaran ya. Bunga bambu saya ini nih, saya sepil dulu ya. Nih. Ya, bunga bambu ini FYP teman-teman. Nyampe tembus mau di angka 1 juta penonton. Ya, karena bunga bambu ini bunga yang paling awet. Ya, bunganya awet ini teman-teman. Ya, bunga yang paling awet di dunia adalah bunga bambu. Ya, ini tidak akan rontok, nggak layu lagi teman-temannya. Bambu jalu ada Kang, Mas. Kang Pitik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lumajang, terima kasih. Salam hormat, salam bahagia saudaraku ya. Ini bunga bambu. Terus terkait kemarin ada yang menanyakan terkait bunga serai teman-teman. Jadi bunga serai, bunga yang paling bagus itu diantaranya ya bunga serai itu jenisnya bunga serai sayur. Jadi bukan yang serai wulung. Kalau serai wulung itu memang sering sekali mengeluarkan bunganya ya, bunga serai. Nah, bunga yang paling sangat punya keistimewaan lebih bagus itu adalah jenisnya yang sayur. Jadi bunganya kayak kapas. Bunga serainya bentuknya kayak kapas. Itu baru bunga serai yang dicari oleh para kolektor. Ya, jadi bukan bunga serai yang panjang kayak gini, bukan teman-teman. Tapi itu juga ada manfaatnya, ada fungsinya, ada untuk pengobatan kayak penyakit ya. Contoh kayak misalkan badan pegel-pegel gitu. Bunga tidur lebih enak lagi, Kang. Apalagi kalau ada salah satu bunga namanya bunga desa. Widih, itu yang kita kejar-kejar ya. Siapa yang pernah ngejar-ngejar bunga desa? Di mana ada bunga desa, cara mendekati bunga desa saya kasih tunjuk. Ya. Kalau mau mendekati bunga desa, jadilah kumbang. Kalau teman-teman mau mendekati bunga-bunga desa, jadilah kumbang. Kalau teman-teman tidak jadi kumbang, nggak akan kena itu bunga desa. Harus ya, jadi tahu ilmunya. Misalkan nih, ada bunga desa, teman-teman harus jadi kumbangnya. Ya, kalau teman-teman jadi singa, repot. Ya. Ya. Nanti biar tahu ya. Biar cewek banyak gimana Mbah? Biar cewek banyak. Biar cewek banyak senyum aja teman-teman, banyak senyum. Banyak senyum, cewek akan banyak. Terus berikan wewangian pada diri kita. Berikan wewangian. Artinya wewangian itu adalah tercemin ya, sebagai orang yang betul-betul memang kebersihannya selalu terjaga. Contoh, kebersihannya selalu terjaga. Saya pakai blangkon dulu ya. Nih. Bismillah. Biar tambah ganteng teman-teman. Mbah, banyak senyum tapi kok masih jomblo. Waduh, kata siapa? Oh, saya ngebang gendot ada banyak teman-teman. sampai istri saya aja saya cemburu teman-teman. Saya kalau keluar
Misalkan nih ada cewek ngabarin itu istri saya cemburu teman-teman, dikirain kemana-mana. Banyak teman-teman. Nah, cara ngadepin orang berjimat. Jadi gini, orang yang biasanya punya media-media tertentu, contoh media-media tertentu, dia punya bambu, dia punya semar mesem, dia punya mustika, atau dia punya energi. Kalau memang media-media itu energinya aktif, itu terasa teman-teman. Karena biasanya orang yang bisa mengerti ya itu punya sebuah doa-doa atau amalan terkhusus ya. Jadi dia punya terkoneksi badannya itu terkoneksi. Biasanya orang yang suka mendekatkan diri atau berzikirullah, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga ketika ada benda-benda pusaka yang memang punya energi khusus atau benda itu aktif, itu terasa. Contoh misalkan saya masuk ke tempat teman-teman, di situ ada energi aktif, itu terasa. Tapi saya nggak akan menyebutkan itu ada kodamnya, ini ada kodamnya. Saya simpan di dalam hati. Karena takutnya sang pemilik itu punya pemahaman yang sama, dia pun sudah akan tahu ya. Jadi seperti itu. Boleh teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau yang nggak paham ya nggak akan tahu teman-teman. Ya sama aja gini loh, Kang, di sini mancing gitu ya, di sini loh ada ikannya, ikan lele, ikan lele, kok bisa di laut ada ikan lele, jenis ikan lele gitu ya. Kalau yang nggak paham, yang ngomongnya yang nggak akan percaya, ketika dipancing baru dapat, oh iya kok jenisnya kayak ikan lele ya, dia akan baru paham. Sama aja seperti itu teman-teman. Jadi orang yang tidak memahami tentang sisi keilmuan, mau kita ngomong kayak apapun kerepotan, gitu aja udah intinya ya. Sama aja ketika dia ngomong tentang apa, tidak ada sesuatu pemahaman yang sama, kerepotan teman, percuma, ya sudah selesai gitu aja. Tapi orang yang mau memahami, insya Allah dia akan belajar teman-teman ya. Sepil bambu, oke lah kita sepil bambu. Nih bambu songgolangit yang tadi nih. Ini songgolangit juga ya, cuma ini nggak terlalu panjang ruasnya ya. Ruasnya nggak terlalu panjang. Songgolangit juga. Ini bambu sabtu. Nah ini di sini rencang kencono. Nih cakep ya rencang kencononya ya. Nih songgolangit ya. Ini dari bambu songgolangit, cuma bonggolnya nggak terlalu panjang teman-teman. Nggak seperti ini nih. Kalau ini kan panjang ya. Nih, ini kan panjang. Ini kalau dibersihkan ya seperti ini teman-teman nantinya. Kalau ini akarnya mau dibersihkan, tergantung dari teman-teman. Cuma saya lebih suka akarnya yang seperti ini. Ini juga sama nih songgolangit ya. Cuma atasnya ini pakemnya pakem rencang kencono. Semok. Jadi ini janda bohai. Mbak, sepil bambu jalu, Mbak. Oke, sepil bambu jalu. Jenis bambu jalu apa Kang Mas? Petuk ya. Nih bambu jalu petuk nih Kang Mas. Berapa itu Mbah? Kalau yang ini di angka 430 Kang Mas. Di angka 430. Di angka 430 yang ini. Sebagai seni alam, anak muda, sebagai seni alam, keunikan, jenis-jenis bambu unik yang memang punya keunikan tersendiri. Kalau memang untuk kaya, nah pertanyaan ini udah kalah kaku pokoknya. Contoh aja, Kang ini buat apa untuk kerejikan? Kenapa ini harus dijual gitu kan? Kenapa nggak dipakai sendiri? Itu kalah kaku, orang yang nggak bisa memahami. Sama aja gini, saya jualan nasi padang. Kenapa? Apa itu manfaatnya nasi padang? Bikin enak, bikin kenyang, bikin apa gitu loh ya. Misalkan bikin loh ya, membuat gitu kan. Nah gitu. Nah ini, tapi nanti bilangnya gini, kenapa nggak dimakan sendiri? Kalah kaku lagi, kenapa nggak dimakan sendiri? Ya, kan kalah kaku. Jadi gini, maka kalimat atau makna yang dipakai gini, ini untuk pembelajaran teman-teman. Mau digunakan silakan, enggak pun silakan. Jadi gini, kalimat suatu makna tanpa menyebut nama sesuatu kebesaran Allah ini nilainya 0. Ingat nilainya 0. Nilainya kurang bermakna. Kenapa harus maknanya ini lebih keren? Jadi gini. Ya, ingat nih,
ini bisa digunakan ya. Jadi segala sesuatu apa yang telah Allah ciptakan ini bermanfaat bagi manusia. Maka ketika ini dimanfaatkan lebih baik lagi daripada saya, ini akan mendapatkan sesuatu keberkahannya. Itulah yang harus diambil makna kalimat tersebut, teman-teman. Jadi jangan bilang kamu punya mobil Pajero. Oke, punya mobil Pajero keren. Punya mobil Pajero sebagai media yang teman-teman. Tetapi ketika saya, Kang, pinjemlah Kang mobil Pajero-nya untuk kepentingan, karena saat ini saya perlu sekali Kang mobil Pajero panjenengan. Untuk apa? Untuk membawa saudara saya atau ada orang yang sakit. Nah, ketika itu dipakai lagi oleh saudara kita, ini akan lebih bermanfaat lagi. Keberkahannya, mendapatkan sesuatu keberkahannya. Itulah makna itu yang diambil. Kalaka teman-teman. Oke ya, dah. Kalau yang lain, jadi jangan menanyakan seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau paham, misalkan nih yang menjadi hal-hal yang berbeda, contoh yang lebih berbeda. Katanya dia bisa narik harta karun. Nah, ini harus dimaknai berbeda lagi, teman-teman. Namanya orang yang narik harta karun, tidak akan ada sesuatu kemampuan diri manusia nih yang mampu menarik harta karun. Itu sama aja pembohongan, pembodohan, teman-teman. Tapi memang harta karun itu ada, iya ada. Tapi bukan ditarik dengan sesuatu keilmuan kayak gini, ya. Nah itu, jadi harus dipahami. Maka kalau memang dia punya itu, pasti dia akan manfaatkan sendiri. Nah ini teman-teman, rananya akan lebih paham lagi nanti ya. Jadi seperti itu. Nih. Ini bambu petuk jalu. Nah, sekarang saya akan coba mengaplikasikan tentang apa yang disampaikan biar dia suka juga, biar dia nyaman ya, bukan saya ingin membenarkan atau merasa paling hebat, paling pintar, tidak. Jadi di sini ada sedikit agar ini tidak teman-teman paham, karena yang nyimak kan banyak. Saya pilih komentar yang menurut saya ini akan saya terangkan beberapa hal yang menarik. Contoh nih, saya pilih ya. Omong kosong, aplikasi ngarang ngawur, membawa nama Allah lagi, penipu. Nah, ini saya, teman-teman perlu diperhatikan. Ini sangat penting sekali. Apapun, ini ungkapan satu ya. Sesuatu makna apapun yang teman-teman sampaikan tanpa membawa sesuatu kebesaran nama Allah, itu tidak bermakna, teman-teman. Ini dasarnya saja. Kalau teman-teman nanti masalah dalil dan hadisnya nanti cari sendiri. Karena saya sebagai pembolang, saya hanya menyampaikan tentang tafsir kajiannya itu yang disampaikan oleh guru-guru saya. Sehebat apapun teman-teman, tanpa membawa nama sesuatu kebesaran tentang Allah, ini tidak akan ada bermakna, teman-teman. Ini. Jadi berbahagialah teman-teman ketika teman-teman ya, misalkan nih di dalam ngobrol seperti ini selalu membawa nama suatu kebesaran Allah, kalimat-kalimat Allah tentang suatu kebesarannya Allah. Ini amal ibadah yang paling Allah sukai tanpa disadari. Jadi seperti itu, teman-teman. Contoh misalkan teman-teman ini berhadapan dengan guru teman-teman, gurunya, atau mungkin dengan anaknya ngobrol gitu ya. Ngobrol tentang sesuatu kebesaran Allah. Mas, gini. Mas, ini buat jajan ya. Nanti jangan lupa Mas, kalau misalkan Mas beli jajan 1.000 atau 2.000, Mas boleh kok bagikan sama teman-teman nih. Ini sebagai amal, Mas, amal ibadah. Contohnya seperti itu. Sukalah berberi, sukalah berbagi kepada anak-anak kita dengan membawa satu. Ini yang paling Allah sukai, teman-teman. Karena ini amal ibadah. Amal yang paling suka itu Allah, itu seperti itu. Amal ketika kita menyampaikan sesuatu kebesaran-kebesaran, kebaikan-kebaikan tentang Allah. Ini amal yang paling disukai, teman-teman, oleh Allah. Silakan dikutip, dicari di dalil dan hadisnya ini. Jadi seperti itu. Tapi kalau yang teman-teman bla-bla-bla ini ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Saya paham betul kok. Tapi ini karena ini penonton banyak, jadi saya sampaikan agar teman-teman lebih tertarik ke hal-hal seperti itu ya. Jadi seperti itu, oke?
Ya, jadi seperti itu. Nah, ini teman-teman seperti itu. Jadi seperti itu, biar nggak kerepotan. Makanya saya ngopi dulu. Bismillah. Cara menemukan bambu petuk gimana? Cara menemukan bambu petuk, satu, niat bolang. Bolangnya harus di rumpun bambu, ya. Bolangnya di rumpun bambu. Jangan bolang di Alfamart, jangan bolang ke pasar, ya. Karena di pasar itu tidak ada rumpun bambu, jarang tumbuh di rumpun bambu. Ya, maka larilah ke tepian sungai atau ke pekarangan-pekarangan orang nyarinya. Jadi seperti itu. Canda ya, teman-teman. Jadi cara mencari bambu petuk yang kita lakukan adalah satu, ya, Bismillahirrohmanirrohim, berdoa sesuai dengan ajaran dan agama kepercayaan masing-masing. Ya, seperti itu. Kedua, ini ilmu yang cukup sederhana ketika kita mau mencari sesuatu keunikan yang ada di alam. Salah satunya, lakukan dengan rasa bahagia, nikmati dengan rasa syukur. Itu ilmunya. Lakukan dengan rasa bahagia, nikmati dengan rasa syukur. Dah, itu saja. Ya. Caranya itu. Terus untuk membantu media-medianya, satu, bawa ATM. Boleh bawa ATM. Bawa duitnya. Kalau syukur-syukur bawa ATM yang betul-betul ada isinya. Jadi nanti kalau susah kita tinggal panggil. Bos, kita deketin salah satu tempat yang wingit. Karena ATM kita ada isinya. Kita suap, bestik, belum talas sebelah beli nyemplung, matulah talas susut. Nah, nanti ATM-nya bisa ada, karena ada isinya nanti bisa keluar. Mau satu, mau dua yang dikeluarin, mau tiga, mau empat, suka hati. Ngomong ngawur iyalah, memang iya, memang saya ngomongnya ngawur. Kalah kaku ya, aduh kalah kaku. Tapi ini jujur ya teman-teman, saya jujur teman-teman, ini banyak sekali saya di bulan-bulan ini saya tidak ngaji terkait tentang bambu ya. Tidak ngaji terkait tentang bambu, tapi gini teman-teman, suatu saat lah insya Allah kita akan juga ngaji bambu. Kalau bambu jalu gunanya untuk apa, Mbak? Jadi bambu jalu gini, bambu jalu ya, ini namanya petuk jalu atau bambu jalu. Jalu itu adalah suatu senjata. Kalau di daerah kita itu sering terkenal sekali jalu itu ada di satu hewan namanya ayam. Itu yang terkenal dengan jalu. Jadi memang dia tumbuhnya seperti ini ya. Tuh. Jadi kayak jalu ayam kayak gitu ya. Jadi jalu ini adalah salah satu senjata, di mana senjata ini ketika mengenai tepat pada titik sasarannya, itulah senjata. Kenapa jalu ini bisa tumbuh di atas dan muncul lagi satu mata ranting ke bawah seperti ini, menjadikan namanya petuk. Ya, saya sepil dulu ya. Saya sepilkan bambu-bambu petuk jalu. Nanti kita kaji tentang bambu petuk jalunya. Ini namanya jalu juga ya, bambu petuk jalu nih. Ini namanya jenis jalu tumpang rogo. Kalau jenis jalu tumpang rogo itu 3 ranting teman-teman. 1, 2, 3. Ini namanya bambu petuk jalu tumpang rogo. Kalau 3 ranting. Kalau yang 2 ranting ini namanya petuk jalu. Yang kayak gini nih, yang 2 ranting kayak gini nih. Nih, yang 2 ranting seperti ini namanya petuk jalu. Jadi petuk jalu ini adalah ada salah satu mata ranting tumbuh di atas mata ranting lagi. Ini mempertemukan, ya, mempertemukan suatu senjata atau penglihatan. Itu mata ranting itu suatu senjata atau penglihatan. Ini bisa mempertemukan di mana salah satu mata ranting di sini ros, ya, tumbuh ros, di atas tumbuh ros. Jadi ada 2 ros antara yang di bawah, yang di atas. Jadi ros itu rasa kita kepada manusia yang memang kita ada di dunia, dan ada 21 rasa lagi, yaitu adanya di atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berhadapan dengan manusia seperti ini, ya kita harus menyambungkan rasa, pokok rasa, di mana pokok rasa ini akan tertanam suatu jalinan, di mana jalinannya itu adalah
jalunan tali silaturahmi. Maka keilmuan di bambu petuk jalu ini kuatkan dulu ikatan jali tali silaturahmi. Ini ya, jadi seperti itu teman-teman. Ini kajiannya. Terus ada di atas tubuh mata ranting. Inilah salah satu penemuan pokok-pokok rasa yang bisa dipertemukan. Artinya apa teman-teman? Di sini ada salah satu senjata penglihatan. Di mana penglihatan yang kita terapkan adalah hati. Hati, antara hati ini harus kita selalu ingin mengenal. Jadi nanti bisa mengerti tentang pokok rasa yang ada di bawah, yang ada di berbeda lagi. Pokok rasa hati. Ini adalah senjata-senjata yang teman-teman harus rawat. Ya, karena pertumbuhan mata ranting ini tumbuh lagi. Ini kan ros ini, namanya ros ini nih. Nih ros, tumbuh lagi mata ranting bertemu dengan mata ranting. Nah ini, jadi ada dua pokok rasa, yaitu jalinan ikatan tali silaturahmi. Ya, kita kuatkan teman-teman. Yang kedua adalah pokok rasa. Pokok rasa ini adalah hati. Ya, kita kuatkan teman-teman, karena keilmuan sesungguhnya keilmuan yang sangat luar biasa itu adalah kekuatan di dalam hati. Contoh pring petuk, artinya peringatan dan petunjuk. Itu pring petuk, peringatan dan petunjuk. Apa itu peringatannya? Peringatan dan petunjuk. Peringatan itu adalah suatu kesabaran, petunjuknya itu adalah hati. Jadi ada dua nama pring petuk. Jadi kesabaran dalam hati. Itulah keilmuan-keilmuannya. Jadi bambu petuk jalu ini adalah ada pertemuan di mana pring petuk, peringatan dan petunjuk. Keilmuannya pring petuk adalah kesabaran dalam hati. Simpan keilmuan itu teman-teman. Ini ilmu yang valid, ilmu yang soheh. Ya, yang sangat luar biasa. Jadi gunakan. Kalau teman-teman tidak bisa mengerti, tidak apa-apa teman-teman ya. Tidak apa-apa. Bahkan orang yang misalkan yang hanya yang bercanda atau tapping, komen terus tertawa atau tapping apa, karena dia tidak bisa memahami tentang kajian tentang keilmuan itu, jadi mengabaikan, ya sudah nggak apa-apa. Saya tidak akan masuk ke ranah kalian. Hanya orang-orang tertentu saja yang mau mengerti tentang keilmuan-keilmuan ini. Jadi seperti itu ya. Kang punya bambu lam jalala, ada Kang Mas bambu lam jalala. Jadi bambu lam jalala itu bambu kurung ya, kurung lam jalala. Ini seperti ini kan. Ini tongkat nih. Nih. Ini bambu kurung, namanya kurung lam jalala ya. Jadi mata ranting ini tumbuh. Jadi mata ranting ini tidak mati tapi tumbuh kapis ya. Alif lam jalala. Simbol alif. Ya. Nih. Ini jadi seperti ini, bambu kurung ya, seperti ini. Ini tongkat, saya buat tongkat. Tongkat kurung ya, bambu kurung. Kalau jalu cuma satu mbah, itu untuk tahan lama. Bambu jalu satu itu untuk tahan lama. Oh ya, jengat untuk tahan lama. Itu untuk, tapi harus digunakan kepada pasangannya. Ya. Sepil bambu 20.000 nggak ada bambu 20.000 kalau aku Pak. Emang masih percaya sama yang beginian? Kalah kaku lagi nih. Mbah, ini bambu budaya, bambu bada yang dijual, bambu badar. Ini bambu kurung lam jalala. Alhamdulillah ya Allah. Sepil bambu 20.000 nggak ada, bambu 20.000 kalah kaku Pak. Mbah, ini bambu ada yang dijual kah? Dijual semua. Mbah, karo udut iya, saya udut lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu teman-teman. Hanya orang-orang tertentu yang mau memahami ya. Malah justru pada saat-saat ini bambu malah seolah-olah menjadi mistik sekali, menjadi misteri sekali. Itu kan karena dari kalian yang mau membuat menjadi heboh ya. Sedangkan bambu ini punya sejarah yang sangat luar biasa teman-teman ya. Punya sejarah yang sangat luar biasa. Di mana sejarah ini adalah yang pernah teman-teman, mungkin teman-teman belum masuk ke ranah sana. Saya sendiri pun tidak ya. Itu hanya mbah saya dulu ya. Kalau mbah saya itu dulu mengalami. Itu di mana salah satu beliau mbah saya itu megang salah satu bambu namanya bambu runcing ya. Bambu runcing. Bambu runcing itu dulu adalah salah satu senjata yang dulu pernah
ya, sangat dikenal sekali di luaran sana, di jagat raya teman-teman, ya, di seluruh dunia, ya. Hanya Indonesia lah yang merebut kemerdekaan dengan bambu runcing. Tuh saya punya bambu runcing satu tuh di atas sendiri tuh, ya. Itu adalah salah satu bukti di mana suatu kebesaran Allah, sesuatu bambu yang telah diciptakan Allah ketika difungsikan, ya, dengan kalimat yang sangat luar biasa, Allahu Akbar, kekuatannya sangat dahsyat sekali. Tapi sekarang teman-teman malah bambu ini, wah, masih percaya dengan bambu. Bukan kajian itu, bambu ini bukan untuk dipercayai teman-teman. Kalimat-kalimat kalian itu alah kalah kaku saya kalau menjelaskan karena saya bercerita tentang bambu, ya Pak. Begitu dahsyatnya teman-teman, bambu runcing aja. Ketika saya melihat bambu runcing aja itu hati saya udah terasa, ya Allah, udah begitu dahsyatnya teman-teman. Karena saya memahami betul jerih payah para pejuang kita teman-teman. Teman-teman saat ini sudah berbahagialah merasakan, coba flashback lah ke belakang sejarah-sejarah kita teman-teman. Pejuang kita, ya, hanya dengan sebatas bambu runcing. Beliau tidak akan peduli lagi dengan nyawanya, hartanya, bendanya, karena dia ingin bertauhid, berjihad di jalan Allah hanya dengan sebatang bambu teman-teman. Allahu Akbar. Coba, tapi pada saat ini di tahun-tahun ini, ketika saya hanya ingin mengedukasi tentang sisi keunikan bambu unik, manfaat dan faedahnya, banyak sekali orang mencibir. Beranikah teman-teman mencibir bambu runcing? Ayo, cibir bambu runcing. Bilang syirik, bilang musyrik. Ayo, kajian apa yang teman-teman mau pakai? Bambu runcing teman-teman, subhanallah. Begitu dahsyatnya teman-teman. Begitu luar biasanya. Mbah saya aja bercerita sampai nangis. Kukunya habis teman-teman, kuku mbah saya nih. Ya, demi untuk memperjuangkan, dia pegang bambu runcing, kukunya sampai dicopotin teman-teman, kuku semua, sampai dimasukkan penjara. Ini teman-teman. Tapi ternyata dibalik ini semua malah teman-teman seolah-olah ini kerepotan kita. Inilah bangsa Indonesia yang terkadang suatu perbedaan-perbedaan yang membuat kita harus betul-betul tingkatkan kesabaran kita teman-teman. Hanya orang-orang tertentu saja yang mau mengerti tentang suatu kebesaran-kebesaran terkait tentang bambu runcing. Coba teman-teman, mulai dari sekarang kita sebagai orang tua kita sebagai orang tua, ya, berikan bimbingan-bimbingan kepada anak kita. Ini loh, dulu ketika kita berjuang, kakek kita seperti ini dalam berjuang. Jadi agar muncul jiwa patriotisme teman-teman. Jiwa patriotisme, orang yang betul-betul tertanam sifat kejujuran, mau mengerti tentang sejarah, mau menghargai para pejuang-pejuang kita, mau mengerti tentang sesuatu perjuangan-perjuangan para pejuang-pejuang kita. Tapi sekarang malah kalah kaku saya terkadang. Kalau misalkan bambu ini buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, itu suatu motivasi yang teman-teman lakukan. Tapi saya yakin teman-teman punya syariat dan ketauhidan yang sangat luar biasa. Syariat dan ketauhidan teman-teman ini pasti terjaga. Pasti terjaga, saya yakin terjaga teman-teman. Jadi bukan
Bambu ini ketika dipakai untuk di tempat usaha, dipakai buat jalan, terus mengagungkan sesuatu benda itu, tidak teman-teman. Saya yakin, karena saya paham betul mereka pasti akan selalu mendekatkan diri kepada Allah, karena ini hanya sebatas wasilah saja yang mereka pakai untuk mengagungkan sesuatu kebesaran-kebesaran Allah yang telah Allah ciptakan. Jadi ranahnya ke sana. Bukan untuk memuji-memuji, ini bukan teman-teman. Saya paham betul kok, orang yang pegang keris, orang yang pegang pusaka-pusaka itu bukan mengagungkan benda itu, bukan. Tapi ketika benda itu memunculkan sesuatu kekuatan, energi yang besar, wah, semakin takjub, semakin takut teman-teman. Takut apa? Karena sesuatu kebesaran Allah ini diketahui oleh diri kita, dipahami betul-betul, sehingga semakin kita bermusahabah, ya Allah, puji syukur atau semakin teman-teman. Inilah orang-orang tertentu bukan mengagungkan benda ini. Nabi Musa saja teman-teman, ketika memegang tongkat, dia tidak tahu kalau tongkatnya itu bisa membelah lautan. Tidak tahu. Tapi ketika diberitahu, subhanallah, begitu dahsyatnya, sampai saat ini muncullah beberapa dalil-dalil dan hadisnya seperti itu teman-teman. Maka biasa saja, bambu ini ya biasa saja. Ketika diberikan petunjuk sesuatu kebesarannya, sesuatu kekuatannya, hanya Allah yang akan memberikan itu teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Kalau yang mau berlebih-lebihan gampang teman-teman. Manusia itu tinggal menciptakan apa yang dilebih-lebihkan itu bisa. Tapi untuk membuat seperti ini tak akan mampu kita. Manusia itu keterbatasan teman-teman. Saya sendiri mengakui keterbatasan saya banyak sekali. Keterbatasan. Maka kalimat-kalimat yang harus kita terapkan bukan kita, wah kamu ceramah membawa agama. Ya harus berdasarkan ilmu tentang keagamaan, berdasarkan sesuatu kalimat-kalimat dengan membawa nama suatu kebesaran Allah. Kalau tidak membawa nama sesuatu kebesaran, maknanya nol teman-teman. Maknanya nggak ada maknanya nanti. Seperti itu. Jadi bukan saya terus ngomong, wah Kang Arianto Petuk pegang bambu, jualan bambu, membawa nama besar Allah. Bukan itu maknanya, bukan itu. Karena kita paham betul. Abah alhamdulillah ya Allah. Abah Ali mohon izin Abah, lama dia Abah nih, saya langsung terenyuh nih. Ini guru-guru saya teman-teman, Abah Ali. Bener teman, serius. Makasih Abah sudah hadir, sudah tengok. Jadi seperti itu teman-teman. Pelan-pelan lah teman-teman. Pelan-pelan lah kita belajar itu, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, sudah disampaikan berulang kali nih. Ini kutipan yang sederhana nih ya. Nih, orang yang suka berbuat maksiat, tukang mabuk, tukang judi, tukang apa bla bla bla, tentang sesuatu hal-hal yang terlihat buruk. Di situ teman-teman, di situ suatu keburukan, kemaksiatan, di situ aja juga masih ada suatu rahmatnya Allah. Jadi jangan menganggap bahwa kita ini orang yang paling sempurna, paling hebat, paling, bukan itu teman-teman. Karena di balik itu semua masih ada rahmatnya Allah. Tuh. Maka ketika saya melihat orang yang buruk, orang yang hina, atau orang yang dihinakan, saya tidak akan melihat kehinaannya itu. Tapi saya akan melihat di mana, di titik itu ada suatu rahmat yang Allah berikan. Maka hati-hati teman-teman. Terkadang saya sendiri aja, ketika saya merasa paling hebat, paling benar, Allah benci kok. Tuh. Pelan-pelan, pelan-pelan teman-teman. Jadi ketika saya ada suatu kekurangan, iya saya akui, karena keterbatasan teman-teman. Manusia ini keterbatasan. Maka jangan pernah bersandar kepada manusia teman-teman. Kalau kalian bersandar kepada manusia, kerepotan teman-teman, repot sekali kok. Itu guru-guru saya nih, Gus Abah Ali nih, sering menyampaikan itu teman-teman, menyampaikan jangan suka bersandar kepada manusia. Jangan teman-teman, bersandar ya kepada Allah. Lah kalau kita bersandar kepada manusia, misalkan nih, nyupir, Mbah,
Pokoknya yang dari ini saya minta uang 50 juta. Belum tentu dia bisa mengasihkan. Nanti bilang, wah kayak gitu aja nggak bisa ngasih uang 50 juta. Karena bersandar kepada manusia pasti ada sisi hal-hal yang ada kekurangan. Akan menjadi suatu kerepotan. Coba kalau kita bersandar kepada Allah, beres teman-teman. Semuanya selesai. Mau dikasih, mau tidak, semuanya selesai. Selesai. Karena tingkat di sini ini kita paham betul. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ayolah teman-teman. Ya, ini hanya sebatas bambu. Bambu unik, punya kandungan, punya kajian. Ya. Siap. Saudaraku, terima kasih ya. Jadi mungkin itu aja dulu ya teman-teman. Karena ini banyak saudara-saudara kita di sini. Saya jadi malu teman-teman. Mohon maaf ya, Abah, semuanya, guru-guru besar atau teman-teman sahabat-sahabat Arianto Petuk yang tadi nyampe 5.000 penonton, saat ini 2.500 penonton yang menyimak. Sekali lagi saya mohon maaf sekali saudaraku semua, abahku, guru-guruku semua, bila mana lisan, perbuatan, apa yang saya sampaikan terlalu berlebihan, mohon maaf lahir dan batin teman-teman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah hati hambamu ini ya Allah. Ya Allah, jagalah hati hamba ya Allah. Mohon maaf ya karena ini saya sudah terlalu agak sedikit capek dan lelah. Karena ada hal-hal, takutnya lisan-lisan saya ini terlalu berlebihan dalam menyampaikan. Karena takutnya ada sisi unsur hal-hal yang kurang baik ya. Karena semakin kita nyaman dengan sesuatu hal yang terkadang ini lepas gitu ya. Abah, salam hormat Abah Ji, Abah. Saya sebetulnya kalau pengen ngaji terus loh Mbak. Pengen belajar terus. Terima kasih ya Kang Isan Reo. Siap Abah J. Mohon izin Abah, kayaknya hari ini saya sudahin dulu. Salam hormat, salam tali silaturahmi, minal aijin wal faizin ya. Ini pokoknya mohon maaf lahir dan batin lah untuk teman-teman ya. Lagi iya. Mamaku mau sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma mabtana wa bal khairi abwabal barakati nikmati abwaba. Allahumma yasiri amri, Allahumma amini, Allahumma fabini sarohu. Salamun qolamun mirabbi rahim wa amtajul yaumal ayuhal muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya kepadamu hamba senantiasa memohon dan memohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jagalah hati hamba ya Allah, jagalah kesehatan hamba ya Allah, jagalah keuangan hamba ya Allah, jagalah ekonomi hamba ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk yang sudah hadir, yang sudah berbagi ya. Mungkin itu aja dulu teman-teman ya. Saya lillahi ta'ala, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ngomong saya sudah mulai terbatas, tertutup karena ada hal-hal yang terlalu takut berlebihan. Mungkin itu saja. Salam hormat, salam tali silaturahmi, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi untuk abah-abahku sayang, abah-abahku, guru-guru saya, atau orang-orang yang memang punya pemahaman yang sangat luar biasa. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Izinkan saya mohon maaf lahir dan batin karena di sini hal-hal yang berbeda, ada sedikit yang berbeda. Ya, mohon maaf lahir dan batin untuk abah-abahku semua, orang-orang yang punya pemahaman tingkat tinggi terkait tentang keilmuan dan lain-lain. Saya mohon maaf lahir dan batin ya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, barakallah, barakallah.